Thank you Wulan buat gamenya, seru banget. Sekarang kita mau dengerin materi guys. Jadi ya bikin aku salpok deh. Oke, minggu ini kita akan bahas mengenai love the lost. Apa sih ini ya? Swear pastinya keren banget dan menarik banget topik ini tentunya teman-teman. Nah, what is this? Nah, love the lost ini akan dibawain sama salah satu kakak kita. Namanya Kak. Kok tiba-tiba ngeblank aku? Kak Florin. Namanya Kak Florin, sorry guys, tiba-tiba ngeblank seketika. Maaf Kak Florin. Aduh, horor. Kak Florin dilupakan. Kak Florin. Maaf Kak. Oke, Kak Florin ini merupakan salah satu kakak di YDP yang setia guys. Setia dalam memberi renungan, setia membantu kegiatan YDP, terus share materi-materi di fellowship kita. Ya pokoknya Kak Florin adalah kakak yang setia, kayak gitu ya. Dan Kak Florin juga selalu support YDP. Kak Florin ini merupakan seorang ibu yang memiliki satu orang anak dan beliau juga mempunyai banyak sekali bakat. Salah satunya adalah menulis buku teman-teman. Ini merupakan buku yang Kak Florin tulis dan aku udah baca, bagus banget bukunya. Thank you Kak Florin. Nah oke, tanpa berlama-lama, otomatis kalian juga udah kepo ini sama materi kita malam hari ini. Langsung aja yuk, silakan Kak Florin. Halo, selamat malam. Oke, malam, Kak. Malam. Sebenarnya kakak tuh lebih senang kalau onsite, jadi bisa naik itu pas mau ngomong, jadi gayanya gaya Agnes Monica nih, ceki. Tapi ini nggak bisa ya karena Zoom. Gimana nggak bisa joget? Oke. Minggu ini kita topiknya love the lost. Itu ada yang tahu artinya nggak sih love the lost itu apa? Kasih Oh, good. Karena kakak kira mungkin ada yang berpikir cintailah seseorang yang bernamanya Los. Nah mungkin nama panjangnya Losemina atau Los Batian atau siapalah begitu ya. Love the lost. Nah, love the lost ini kalau banyak ya kita lihat misalnya kalau cari buku itu kalau ketik love the lost itu banyak sekali ini judul karena sebenarnya ini adalah amanat agung Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan jadikanlah seluruh bangsa muridku, sebenarnya itu adalah makna yang terkandung di dalamnya adalah mengasihi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Love the lost. Ini sebenarnya hashtag Yesus saat ia datang ke dunia. Yesus datang ke dunia hashtagnya begitu. Kalau dulu ada IG atau internet mungkin hashtagnya Yesus begini deh. Yesus kan datang ke dunia itu kan untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Ada yang tidak berdosa di dunia? Kalau ada tolong angkat tangan yang tidak berdosa. Ya, kalau wah ini Maraja masih angkat tangan. Semoga bukan karena dia sempurna. Ya. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang tidak berdosa. Kalau ada yang ngaku nggak berdosa berarti dia pribadi keempat dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, misalnya Tiang aku deh nggak berdosa, luar biasa sempurna berarti tidak ada Trinitas lagi, yang ada kuarto, ya kuartonitas mungkin atau apa karena ada Bapa, Anak, Roh Kudus dan Tia misalnya. Tetapi love the lost itu hashtagnya Tuhan Yesus ketika ia datang ke dunia itu menyelamatkan orang-orang yang berdosa dan semua manusia berdosa. Nah, tetapi malam hari ini kakak ingin membuat lebih spesifik. Lost itu siapa sih? The lost itu siapa? Yang harus kita kasih, yang harus kita cintai itu siapa sih mereka? And I give you 4 apa makna dari lost ini. Lost yang pertama adalah lupa. L. Yang kedua adalah ogah, bukan Pak Ogah ya. Ogah. Kemudian yang ketiga adalah sakit. Yang keempat adalah tertipu. Jadi lost. Lost artinya lupa, ogah, sakit, tertipu. Jadi ini ciri-ciri orang yang harus kita kasihi. Kita harus mengasihi mereka. Nah,
ini sudah jalan harusnya PPT-nya. Ini harusnya sudah page yang kedua. Ini baru halaman 1. Ya, thank you. Nah, ketika kita masuk itu belajar yang pertama dulu, lupa. Lost. Yang lupa ini seperti apa sih? Lupa akan Tuhan dan kebenarannya karena lebih memilih hidup dalam dosa dan dengan cara cara dunia yang tidak benar. Nah, ini next slide please. Mungkin bisa yang pegang slide siapa? Oke. Thank you. Nah, lupa akan Tuhan dan kebenarannya karena lebih memilih hidup dalam dosa. Banyak orang ya lupa, pura-pura lupa akan kebenaran firman Tuhan meskipun sebelumnya sudah mengenal Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang dulunya mungkin ada dari beberapa YDP yang dulu mungkin ikut YDP ya, akhirnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan kebenaran karena punya cara berpikir tersendiri atau mereka mengikuti cara hidup dunia. Mereka suka dengan apa yang dunia tawarkan. Kalau kita di dalam hidup Tuhan kan katanya terlalu banyak persyaratan ini. Kalau ikut Tuhan, pacaran nggak boleh gini, pacaran nggak boleh gitu, harus begini, harus begitu. Kalau nggak ikut Tuhan, ya suka-suka, mau rusak juga nggak ada yang bilang masuk neraka. Nah, jadi lupa, the lost yang harus kita kasih adalah orang-orang yang dulunya mengenal Tuhan Yesus, yang dulunya mengenal kebenaran, tapi sekarang meninggalkan. Kalau ada di antara keluarga kita, mungkin saat ini kita bilang, siapa Kak? Nggak ada. Pasti ada teman kita atau keluarga kita yang mungkin dulunya sudah pernah mendengar tentang Yesus, tapi tidak mau tahu. Atau justru malah pernah ibadah, pernah bersungguh-sungguh, kemudian meninggalkan Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi mereka. Tidak boleh mengatakan bahwa, ini bakal masuk neraka loh kamu nanti. Kita menghakimi ini. Tapi ketika kita mengasihi mereka, kita memberikan waktu kita untuk boleh melayani mereka. Kita bisa membaca di dalam Ulangan 4 ayat 9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Nah, ini di dalam Ulangan kita bisa baca ini. Jangan engkau melupakan. Hari ini adik-adik kalau ada firman Tuhan, kalau ada kebaikan Tuhan, itu jangan pernah lupakan. Kita sering lupakan Tuhan itu ketika kita ada masalah. Tuhan memberikan kita 9 berkat, tetapi ada satu masalah dalam hidup kita, kita lebih ingat masalah daripada 9 berkat yang Tuhan berikan. Ini yang sering sekali kita komplain sama Tuhan. Tuhan kok jahat, Tuhan bingung. Hadeh sudah dikasih 9 berkat, 1 aja proses hidup kok komplain. Nah, kita sukanya komplain di sana. Dan biasanya komplain anak-anak muda ini paling tidak masuk akal nih. Seperti 3 hari lalu ngomong gini, Kak mau tanya, ya aku nih suka sama si ini, tapi kok dia suka sama si itu? Kamu sudah ngomong sudah, tapi aku ditolak. Lah terus, berarti Tuhan nggak mendengarkan doaku. Nah, kakak cuma jawab, yang sana juga berdoa pengen diterima. Ya pas kamu aja nggak dapat, terus lo komplain sama Tuhan. Jadi Tuhan, misalnya seperti ini loh, semua orang kan berdoa, tetapi Tuhan tahu yang ini mendapatkan jawaban doanya karena itu yang terbaik buat dia. Tetapi jangan pernah berdoa berpikir bahwa kalau doa kita sama, kemudian Tuhan akan menjawab sama. Tidak, Tuhan akan menjawab sesuai dengan apa yang terbaik buat kita yang kita rindukan. Nah, ini yang kita belajar tentang yang kita kasihi, lupa. Kalau tahu kebenaran firman Tuhan, jangan pernah lupakan. Hanya karena dunia ini tawarkan kepada kita untuk hidup berdosa, atau karena kita sendiri kecewa sama Tuhan. Nah, itu yang L, lupa, lost. Yang O, ogah. Ogah menerima keselamatan dari Kristus karena berpikir bahwa mereka tidak perlu Tuhan dan mereka mampu hidup tanpa Tuhan. Nah, ini yang O, ogah. Nggak ada tuh yang yang mau menerima Yesus karena berpikir bahwa nggak ada Yesus juga nggak apa-apa. Ini slide berikutnya ya harusnya. Jadi tidak mau menerima keselamatan. Ada nggak adik-adik yang pernah memberitakan tentang kabar tentang Kristus atau kebenaran firman Tuhan ke teman, terus katanya nggak Tuhan-Tuhanan, nggak Yesus-Yesusan, nggak duit-duitan ya. Kalau duit ya perlu ya. Nggak
nggak Tuhan-Tuhanan. Mereka menolak secara langsung. Apalagi kalau mereka yang sudah ini ya, sudah mengecap Kristen itu apa katanya? Kristen itu orang kafir lah, apalah. Coba ngomong tentang Yesus ke mereka, kita pasti ditolak. Nah, orang-orang yang seperti ini harus kita kasihi. Jangan menghakimi mereka bahwa mereka ini tidak layak mendapat tempat, mereka ini tidak layak dikasihi, mereka ini tidak layak masuk surga. Kita harus mengasihi mereka, meskipun terkadang mereka tidak menghargai apa yang kita lakukan, bahkan mereka menghina Yesus atau menghina iman kita. Firman Tuhan sendiri kan mengatakan ketika kita mengikuti Yesus, kita siap untuk memikul salib, kita siap untuk dihina. Yesaya 53 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi ada orang-orang yang memang tidak mau menerima firman Tuhan, tetapi kita sendiri yang menyampaikan firman Tuhan ini jangan pernah takut. Kalau tidak diterima tentang kebenaran firman Tuhan, ya lakukan saja, nyatakan. Tapi jangan maksa loh ya. Ada orang maksa juga, jadi Kristen, enggak masuk neraka loh. Gitu. Terus enggak, kamu enggak masuk Kristen, besok loh, kamu jelek. Orang kok dipaksa, emang ada ayatnya, kalau enggak jadi Kristen, terus orangnya langsung masuk neraka. Tidak ada. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan tidak menghakimi orang dengan apa yang dia percaya saat itu. Tetapi kita melayani mereka dengan cara menunjukkan bahwa ada buah dari perbuatan kita. Ketika adik-adik sudah percaya Yesus, ada buah dong dari pertobatannya. Adik-adik YDP ini kan sudah lama nih, bertahun-tahun sudah ikut YDP. Ada buahnya enggak? Harus ada buahnya. Bukan buah duren, buah nangka, buah pepaya ya, bukan. Tetapi buah pertobatannya apa? Misalnya yang dulunya suka cerewet, sekarang nggak cerewet, atau yang dulunya cerewet tambah cerewet siapa? Jangan ya, harusnya yang dulunya cerewet, terus sekarang sedikit cerewetnya. Yang dulu sukanya tersinggung gitu, orang ngomong apa tersinggung, orang ngomong apa tersinggung. Sekarang tidak tersinggung, ya kalau ada pun sedikit gitu ya. Nah, tapi kalau yang dulu misalnya diajak ngomong sampai sekarang nah itu bukan karena dosa, itu karena memang mungkin telinganya harus dibersihkan ya. Itu kotorannya banyak. Mungkin kalau tidak bisa pakai cotton bud, pakai itu loh sikat kloset. Nah, itu biar bersih. Jadi itu tidak ada hubungannya ya. Jadi ketika kita melihat ada orang yang tidak mau menerima firman Tuhan, dia ogah akan firman Tuhan, kita tetap melakukan tugas kita untuk memperkenalkan keselamatan itu sendiri, meskipun kita dihina, kita sengsara, kita menderita karena itu, bahkan dibilang ngapain sih kamu Tuhan-Tuhanan and so on. Kita harus tetap menunjukkan bahwa kita mengasihi mereka. Yang S adalah sakit. Nah, sakit ini tidak bicara orang sakit secara fisik ya, tapi kita bicara sakit secara rohani. Banyak orang sakit secara rohani dan mental karena pengaruh dunia dan kejahatan dunia yang tidak pernah berlaku adil. Ini biasanya rata-rata yang mereka sakit secara rohani dan mental yang sering dibully. Kalau ada adik-adik di sini yang sering dibully, ingat, kasihilah mereka yang membuli kamu. Tetapi kalau ada di sini yang suka membuli, bertobat malam hari ini ya bertobat. Kalau tidak nanti kakak yang balas bully kamu. Jadi kalau ada yang pernah dibully, kita bisa melihat loh, banyak anak-anak yang dibully itu bunuh diri. Ya, banyak anak-anak yang dibully, mereka benci dengan diri mereka sendiri. Dan terkadang yang jadi tukang bully itu yang percaya Tuhan, yang katanya orang Kristen, bahkan kalau pergi kemana-mana pakai kalung salib segede gaban. Itu sampai lehernya bungkuk karena kalung salibnya berat berapa kilo. Tetapi tidak menunjukkan imannya di dalam Tuhan. Jadi orang-orang di sekitar kita ini ada yang sakit secara rohani. Entah apa yang membuat mereka sakit secara rohani, tetapi yang jelas itu bisa jadi karena mereka kecewa dengan orang-orang sekitar mereka, karena dosa, karena sudah terbiasa hidup dengan dosa, dan banyak yang membuat mereka sakit secara rohani. Orang yang sakit secara rohani itu selalu berpikiran negatif tentang Tuhan. Tidak
punya pemikiran yang positif tentang masa depan. Malam hari ini adik-adik coba pikirkan ya. Kalau adik-adik selalu melihat masa depan itu pesimis, berarti adik-adik lagi sakit rohani. Ayo. Tapi bukan sakit panu ya. Panu bukan sakit. Itu karena jarang mandi. Jadi sakit rohani ketika kita tidak melihat masa depan bersama dengan Kristus, tetapi kita pesimis, itu udah sakit rohani tuh. Yang kedua, kebenaran itu kabur, dosa sudah dianggap halal. Nah, ini sudah sakit rohani nih. Jadi yang dosa halal ini ceritanya. Kebenaran sudah kabur-kabur. Jadi malam hari ini tolong ya yang sakit, tolong disembuhkan kalau ada. Tapi kakak percayalah malam hari ini di YDP nggak sehat semua ya. Rohaninya sehat semua, termasuk Rahma itu sampai dia pakai itu kayak Zoro, itu saking sehatnya itu begitu tuh. Nah, dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Ayo, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Siapa yang tetap berbuat dosa? Ya, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, jadi ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita yang lost ini, yang sakit secara rohani, kita harus bisa memperkenalkan, ya ini tadi firman katakan, Yesus itu datang menyatakan dirinya untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis ini. Kita harus bisa mengingatkan. Jadi kalau ada teman-teman ya tidak sengaja nih ceritanya melihat ada teman-temannya yang mungkin yang di YDP tidak sengaja nih ya buka situs porno, tegur. Mungkin ada suka coba bercanda tetapi candaannya itu tidak apa ya istilahnya tidak sopan. Tegur dengan kasih. Jadi begitu cara kita mengasihi orang-orang yang lost, yang sakit. Nah, yang keempat adalah T, tertipu. Nah, bukan tertipu cintamu ya. Ini buat yang suka ditipu-tipu cinta ini, aduh. Nah, tertipu dengan ajaran-ajaran sesat dunia bahwa keselamatan itu bisa dari ini, dari itu, dan Mesias ini, Mesias itu. Sekarang ini yang lagi heboh, itu sekarang ada di mall-mall itu. Itu namanya Mission Global. Mereka itu datang ke mall-mall, jadi menyatakan bahwa Tuhan itu memang ada, tetapi kita nggak bisa masuk surga kalau Tuhannya itu nggak ada Tuhan Ibu, jadi ada Tuhan Bapak, Tuhan Ibu. Soalnya katanya kita kan keluarga harus ada ibunya. Nah, atau yang lagi heboh di Papua itu katanya ada yang mengaku sebagai Rasul Paulus akhir zaman. Nah, banyak pengajaran-pengajaran sesat. Yang menyesatkan justru sekarang ini seperti yang mengatakan bahwa LGBT itu nggak apa-apa loh. Yang penting suka sama suka. Coba adik-adik yang suka nonton reel, yang suka nonton TikTok, semua isinya kan gay. Hampir semua isinya gay. Kadang-kadang lihat ini cowok kok cakep-cakep ya, ternyata pacarnya juga cowok. Padahal udah sempet, wow ini kok keren-keren ya, ternyata kita melihat sekarang ini bahkan dari dilihat dari banyak reel dan konten-konten TikTok yang sosial media itu banyak sekarang konten-konten LGBT, hampir 89% yang followernya banyak itu yang LGBT. Karena ini mengajarkan sekarang kepada kita bahwa semua itu oke, semua itu sekarang is oke. Yang penting kita tidak menyakiti siapapun. Nah, di dalam 2 Petrus ayat 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Adik-adik hati-hati ya. Kalau ke mall itu dikasih buku, mereka biasanya mengajarkan tentang Yesus. Benar, awalnya benar, lama-lama mulai menyatakan bahwa Tuhan itulah perempuan lah, Mesias itu tidak datang dalam bentuk Mesias lah, atau ada Mesias yang baru dan ada yang mengaku sebagai Mesias. Nah, dari sini kita kan sudah tahu tadi siapa aja yang harus kita kasih. Mereka yang lupa akan kebenaran firman Tuhan, mereka yang ogah menerima keselamatan,
mereka yang sakit secara rohani, mereka yang tertipu ajaran sesat. Kalau yang tertipu cinta, ya kasihan deh lu ya, nggak apa-apa, berdoa lagi bilang Tuhan berikanlah yang terbaik, jangan tertipu lagi. Apa yang bisa kita teladani dari Yesus ketika Yesus datang ke dunia, kan Yesus hashtagnya ini kan ini menyelamatkan. Apa yang bisa kita pelajari dari Yesus ketika dia melayani the lost? Nah, adik-adik pernah dengar cerita ini ya, Zakheus orang pendek, itu di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kalau ada di sini orang pendek, bersyukur ya, nggak apa-apa, nggak usah tinggi juga nggak apa-apa. Toh yang diceritakan di Alkitab orang pendek, nggak ada yang diceritakan orang tinggi. Kalau ada orang tinggi itu hanya Goliat kan jelek. Goliat itu lo busuk, yang pendek-pendek bagus. Nah, jadi nggak apa-apa pendek ya, nggak usah malu-malu. Hidup orang pendek. Nah, yang kita bisa pelajari dari sini yang pertama adalah, yang bisa kita pelajari dari Yesus adalah seek the lost. Ya, kita jangan hanya diam saja. Kita harus mencari nih. Kalau di sekeliling kita lihat, ini mungkin sakit rohani, ini mungkin tidak mau terima firman Tuhan, mungkin ini sesat karena pengajaran yang tidak benar. Kita harus berusaha. Amanat Agung Yesus kan mengatakan pergi dan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Nah, ketika Yesus waktu pergi ke Yeriko, emang Yesus nggak ada kerjaan jalan-jalan di sana, loh nggak ada mall waktu itu. Yesus ke Yeriko itu dia ingin mencari yang hilang ini, seek the lost. Yesus ketemu nih sama si pendek, namanya ganti dengan nama siapa ya? Nggak usah Zakheus, dia ganti nama Eva, mungkin Eva pendek ya? Enggak ya? Oke, jadi ketemulah dia dengan Zakheus. Di sini Yesus seek the lost, dia mencari. Ini yang bisa kita pelajari. Jadi jangan diam-diam aja. Nanti Tuhan kirim-kirim sendiri yang dilayani siapa. Nggak bisa. Kita harus melakukannya Tuhan sendiri. Pergilah. Firman Tuhan katakan seperti itu. Bukan Tuhan bilang berdiam di sini tunggu aja orangnya datang. Ya, benar sayang. Kamu sudah pendek dan cantik. Tidak ada ayatnya bilang orang pendek jelek ya. Dan tidak ada ayatnya bilang orang gendut jelek. Yang bilang gendut jelek, awas masuk neraka. Berbahagialah yang pendek malam hari ini. Ya, I'm with you. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari Tuhan Yesus adalah be a friend of sinners. Jadi temennya, jadi sahabat pendosa. Loh, jadi sahabat pendosa, kita berdosa dong? Bukan. Yang dimaksud adalah bagaimana kita memperlakukan mereka yang berdosa sebagaimana Yesus memperlakukan Zakheus. Yesus kan panggil, Zakheus ngapain manjat pohon? Aku ke rumahmu ya. Gitu. Terus Yesus datang ke rumahnya kayak sudah kenal gitu terus makan. Tapi adik-adik kalau melayani jangan begitu ya. Aku tak ke rumahmu numpang makan yo. Langsung kita nggak mau diajak teman. Enak aja numpang makan. Tetapi apa yang Yesus tunjukkan ini sebenarnya bahwa Yesus langsung bisa jadi teman, jadi sahabat sehingga Zakheus itu merasa nyaman saat Yesus datang ke rumahnya dan makan. Bahkan di saat orang-orang melihat Zakheus itu ngapain sih Yesus ke rumahnya? Yesus tidak memandang dia rendah. Jadi be a friend of sinners. Nah, yang ketiga adalah no judging, tidak menghakimi. Ketika Yesus melihat Zakheus, Yesus tahu ia tidak sempurna. Bahkan Yesus tahu apa yang ia lakukan. Dan pada saat itu mungkin Zakheus pun baru selesai itu korupsi, baru selesai melakukan dosa. Tetapi ketika Yesus bertemu dengan Zakheus, Yesus tidak menghakimi. Kita juga ketika melayani mereka yang lost, yang terhilang, kita jangan bilang, kamu tadi baru berdosa ya? Nggak boleh itu. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Kita belajar dari Yesus. Jadi malam hari ini kita belajar 3 hal, bagaimana cara Yesus, cara yang sangat sederhana untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi mereka yang tidak di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang the lost. Pertama adalah seek the lost. Kita harus bergerak, do something. Seek the lost. Jangan hanya duduk diam dan hanya peduli dengan keselamatan kita sendiri. Yang kedua adalah be a friend of sinners. Jadilah sahabat mereka, bukan berarti mendukung apa yang mereka lakukan, mendukung dosa mereka, kompromi dengan dosa mereka, tidak.
tetapi menjadi sahabat yang bisa memberikan nasihat-nasihat yang positif yang berdasarkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah no judging, tidak menghakimi. Matius 7 ayat 1 sampai 2, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi adik-adik, malam hari ini kita sudah tahu ya. Kita sudah tahu yang lost itu siapakah mereka? Mereka yang lupa akan kebenaran firman Tuhan, mereka yang ogah menerima keselamatan, mereka yang sakit secara rohani, dan mereka yang tertipu ajaran-ajaran sesat. Dan apa yang bisa kita lakukan? Belajar dari Yesus adalah seek the Lord, seek the lost. Jangan hanya berdiam diri, do something. Kemudian be a friend of sinners. Jadilah sahabat mereka yang memberikan nasihat-nasihat yang alkitabiah, yang benar. Yang ketiga adalah no judging. Ini adalah 3 hal sederhana. Nggak usah sampai 10, 3 aja. Kalau dari 3 ini bisa kita lakukan, kita sudah melakukan apa yang menjadi amanat agung Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Amin. Thank you Kak Florin buat materinya. Oke guys, mungkin ada yang mau ditanyakan dari sini, mumpung ini gratis dan tidak bayar. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Gini Kak, saya kan punya teman kuliah. Ya sebenarnya kakak tingkat sih. Dia gay, laki suka sama laki. Tak pikir awalnya aku kenal sama dia itu karena dia ngulang kelas. Aku kan awalnya dapat kelompokan sama dia. Awalnya aku nggak mau kelompokan sama dia karena aku pikir, nah orang ngulang pasti orang goblok. Ternyata dia orang pinter. IPK 3,8 dia ngulang. Demi IPK 4. Nah, akhirnya aku bertemanan. Lama-lama aku tahu sama dia, dia gay. Aku ditanyain pernah ditembak jadi pacarnya. Waduh, mati kon. Nah, tetapi memang aku sempat nasihati dia. Tetapi akhirnya aku merasa bahwa nasihatku kan seperti judging dia. Akhirnya aku enggak judging dia. Tetapi cara aku memperlakukan dia itu akhirnya memperlakukan dia itu kayak pergaulanku sesama laki. Jadi aku perlakukan dia itu beneran laki, suka yang normal. Jadi aku manggil dia tuh bro. Yang lain kan kadang-kadang goda, sis, mateng kon. Ya tapi aku manggil dia tetap bro, apa kabar? Jadi nyebutnya kayak gaya-gaya laki. Cuma saya jujur nggak berani terlalu nasihati dia, takutnya apa ya? Dia nggak terima atau apa, akhirnya menimbulkan kebencian kan. Nah, tetapi dengan cara saya memperlakukan dia seperti seorang laki, layaknya seorang laki, kayak manggil dia bro, woi bro apa kabare? Apakah itu sudah tepat ya Kak? Apakah kurang? Karena saya juga di satu sisi juga bingung karena satu sisi aku juga menghargai dia. Satu sisi tapi aku juga miris lihat dia kok laki kok suka sama laki, sampai aku kadang goda dia, weh itu loh cantik, nggak mau pacari ta. Oke. Nah itu gimana ya Kak? Ya, yang pertama ini teguran kasih ya. Sebagai kakak tidak boleh memakai kata go. Ya, kita menghindari kata-kata itu ya sayangku ya. Jadi kalau ada teman memang mungkin kita menghindari kata go ya. Ya, Oke. Bro Kak, bro, go. brother, bro. Ya. BRO. Tadi kamu menyebut kata goblok. Oh enggak, bro Kak. Oh iya. Iya tadi. Oke. Ya, right. Gini, terkadang gini, kita tidak punya porsi untuk menjadi seorang konselor, kita juga tidak punya porsi menjadi seorang penasehat. Tetapi buat kita punya porsi untuk menunjukkan bagaimana kita mengasihi. Tidak harus memperkatakan sesuatu, tidak harus juga menunjukkan bahwa kita wise ketika berkata-kata, tunjukkan saja perbuatanmu bagaimana kamu memperlakukan dia. Dari situ saja itu sudah cukup. Karena terkadang ketika kita tidak wise, kita akan memperkatakan sesuatu justru yang tidak bisa cocok dengan orang itu atau bahkan kita cenderung menghakimi. Nah, kalau memang punya hati untuk melayani dia, berdoa buat dia. Berdoa dulu sebelum melakukan. Karena ketika kita berdoa kepada seseorang, Tuhan nanti akan memakai mulut kita memperkatakan sesuatu dan akan keluar hikmat. Makanya terkadang ketika kita berdoa sebelum melayani orang,
tanpa kita sadari keluar dari mulut kita sesuatu yang kita sendiri tidak pernah pikirkan akan kita sampaikan. Jadi kita akan menyampaikan sesuatu yang membuat orang itu sendiri bilang, wow, ini benar-benar menyentuh. Dan biasanya itu karena kita di lead by the Holy Spirit, ada Roh Kudus yang menuntun kita memperkatakan hal itu. Ya, jadi kalau kakak jadi lupa panggilanmu siapa sih? Namamu panjang sekali di sini. Ivan. Ivan, Panggilannya ya. Ivan. Ivan. Jadi Ivan kalau memang tergerak hatinya untuk melayani temannya ini, perlakukan dia benar. Kamu sudah memperlakukan dia sebagai laki-laki, tidak harus memanggil dia bro juga tidak. Tetapi bagaimana kamu punya hati untuk memperlakukan dia sehingga dia tahu bahwa dia itu dikasihi, apapun dia, tetapi tidak berarti kamu juga mendukung apa yang dia lakukan. Dan kalau memang benar-benar punya hati untuk dia, doakan. Dan Tuhan akan memakai kamu, apapun yang kamu keluarkan dari mulutmu nanti itu berhikmat, datang dari Tuhan. Seperti itu, Ivan. Oke. Nah, Oke, Kak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, mungkin aku mau tanya ya, Kak. Jadi dulu itu aku mau kan mengasihi orang yang mungkin bisa dibilang terhilang. Cuma aku takut gimana kalau aku yang terpengaruh gitu. Jadi gimana sih tipsnya supaya kita nggak terpengaruh gitu, Kak? Tadi mengasihi orang yang terkilang, terhilang maksudnya? Terhilang. Kirain Iya. kilang minyak. Oh ya, oke. Gini, Tuhan tidak pernah melarang kita jatuh cinta dengan siapapun. Boleh. Tuhan tidak melarang kita suka sama si ini, suka sama si itu. Boleh. Tetapi ketika kita hendak melakukan sesuatu, kita ingin menjalin hubungan yang lebih dengan seseorang, didoakan dulu. Kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Kalau prinsip kita berbeda, nanti akan sulit ngomongnya. Yang sini ngomong kebenaran firman Tuhan, yang sini ngomong kebenaran dunia. Dan itu akan sulit. Bukan soal agama. Agama itu dunia yang ciptakan. Mau agama dia apapun itu sebenarnya tidak masalah. Yang menjadi adalah prinsip. Prinsip kita di dalam Kristus berbeda dengan prinsip orang yang di luar Kristus. Nah, kalau mau jatuh cinta, boleh nggak dilarang. Misalnya mau jatuh cinta sama Brad Pitt sekarang, boleh orang jatuh cinta aja biasa, seneng-seneng aja. Gitu loh. Tetapi kan tidak harus menjalin hubungan yang lebih serius lagi, karena kalau lebih serius lagi ini bicara prinsip. Jadi kalau misalnya Rama bertanya bagaimana ya ketika tahu itu sudah berbeda, ya didoakan. Karena Tuhan nanti akan atur. Kakak kasih contoh lah. Suami kakak dulu kan bukan orang percaya. Tetapi ketika kakak berteman, kakak berdoa dulu. Tetapi tidak menjalin hubungan tidak lebih, hanya sebagai teman. Ketika kakak berdoa, dan kakak juga tidak memaksa dia untuk percaya Tuhan, memaksa dia untuk dibaptis, memaksa dia untuk jadi Kristen, tetapi Tuhan sendiri beracara dalam hidupnya sehingga dia mencari Tuhan sendiri dan kemudian Tuhan pertemukan. Jadi kakak tidak ngotot. Anak-anak sekarang ngotot, kalau suka sama si A, ngotot. Kalau nggak dijawab Tuhan katanya Tuhan jahat. Tuhan bilang, nanti dijawab salah, terus Tuhan lagi yang salah. Jadi seperti itu didoakan, nggak apa-apa. Tetapi bukan dosa. Ketika jatuh cinta bukan dosa. Biasa, mau jatuh cinta juga nggak apa-apa. Bisa saja. Tidak pernah dikatakan jatuh cinta itu dosa. Yang dosa adalah ketika kita itu jauh dari kebenaran firman Tuhan dan melanggar firman Tuhan. Kalau jatuh cinta mau hubungan yang lebih serius ke depan, nah ini yang harus didoakan. Tanya Tuhan dulu. Jangan main jatuh cinta aja. Jatuh cinta kan memang rasanya seperti teh kucing, enak-enak aja mah. Besok sakit hati, Tuhan, baru cari Tuhan. Tuhan udah gue bilangin loh, nggak denger sih, gitu. Ya. Thank you, Kak. Satu lagi, Kak. Maksudnya gimana kalau misal kita berteman sama orang yang mungkin nggak bagus gitu loh, Kak. Kayak mungkin dia merokok atau minum-minum kayak gitu. Niatnya kita kan baik ya, Kak. Kayak kita itu menyadarkan, tapi tanpa sadar kita itu ikut mereka gitu loh. Makanya diperkuat dulu imannya,
Jadi kalau sudah berani terjun untuk melayani orang, kedekatannya dengan Tuhan diperkuat dulu. Kalau kita tidak kuat di dalam iman, kita ikut terjun ke dosa. Jadi gini loh, kalau sudah tahu itu orang berdosa, kan tadi dikatakan be a friend of sinners, menjadi sahabat tetapi tidak kompromi dengan dosa mereka. Dan kita akan siap bersama-sama dengan mereka ketika kita sendiri sudah kuat di dalam iman. Jadi Rahma kalau punya teman seperti ini, Rahma harus sering berdoa, Rahma harus sering bersekutu dengan Roh Kudus supaya ketika kita turun ya di lingkungan yang jahat ini, terang kita bersinar. Nah, masa Rahma kayak lilin mati masuk di kegelapan tetap aja nggak kelihatan apa-apa. Tetapi kalau terang Kristus ada dalam dirimu, ketika masuk di dalam kegelapan, terangmu tuh bisa dilihat. Lihat ya, ruangan sebesar berapapun, kalau ada satu aja lampu nyala, itu terlihat loh. Jadi sejahat-jahatnya temanmu, kalau roh Allah yang ada di dalam dirimu menyala, mereka bisa melihat kebenaran firman dalammu, dan kamu tidak akan bisa ditutup oleh kegelapan itu. Jadi jangan main-main melayani aja, oh nanti demi ini kebaikan. Ya persiapkan diri dulu, karena banyak orang yang gagal. Ini kakak cerita ya, ada seorang hamba Tuhan, dia bilang dia mau melayani dulu sebelum doli ditutup. Oh, Tuhan punya panggilan untukku untuk melayani di doli. Alah, baru 2 minggu, bukannya melayani, dia lari sama ya yang kerja di doli itu. Istrinya ditinggal, padahal dia sudah umur 55. Lah, berani-berani, dia laki-laki terus mau melayani di situ. Berarti kan dia belum siap. Sedangkan ada satu orang umurnya 45 laki-laki melayani di sana karena dia sudah siap, dia sudah ada 17 yang ditobatkan oleh dia untuk percaya kepada Tuhan. Jadi harus siap dulu. Seperti itu, Rama. Thank you, Kak. Welcome. Oke, guys, ada yang mau tanya lagi? Ika, silakan Ika. Aku boleh tanya? Kalau nggak boleh gimana? Boleh. Kalau kita punya teman gitu ya Kak, teman dia itu punya agama, cuman dia itu kayak nggak percaya dengan agamanya, kayak nggak ada keyakinan gitu loh Kak di dalam imannya gitu. Nah dia itu selalu kayak nge-replay kayak aku buat story ayat-ayat gitu kan, dia selalu nge-replay gitu. Nah kan otomatis kan dia kan udah terbuka gitu ya, kayak mau ingin tahu gimana gitu kan Kak. Nah aku tanya itu gimana awal kita itu mengajak dia untuk ikut gitu loh Kak. Dalam arti kayak apa yang harus Nini lakukan pertama kali untuk mengajak teman tadi itu. Oke. Di luar dari kita mendoakan dia. Ya. Oh, justru ini yang harus kita ketahui. Ketika kita ingin mengajak orang untuk percaya Tuhan dan kita sudah melihat dia punya ini, kamu doakan dia. Nanti dia yang bertanya. Karena ketika kita katakan Tuhan berikan tanda bahwa dia benar-benar mencari Tuhan, maka dia sendiri nanti bertanya. Dia akan bertanya sendiri dan itu nanti momen di mana Roh Kudus akan memakai kamu untuk mengajak dia. Jadi doakan saja dan tunggu momennya Tuhan. Karena terkadang gini, tidak semua orang dipakai kepekaan tahu waktunya Tuhan. Yang maksudnya, oh ini waktu yang tepat untuk ngomong. Ini waktu yang tepat. Tidak semua orang dikasih kepekaan itu. Tetapi berdoa dulu. Setelah berdoa nanti bilang Tuhan berikan tanda bahwa ini waktunya nanti. Dia bertanya sendiri tentang firman Tuhan. Dia bertanya tentang Yesus. Dan Tuhan pakai aku. Berikan aku hikmat untuk boleh memperkatakan sesuatu. Jadi doakan. Tetapi doanya jangan hanya sekali seminggu terus Tuhan berkatilah siapa namanya terus sudah selesai. Kalau punya hati untuk dia, doakan dia setiap waktu. Ingat kalau ada firman Tuhan katakan bahwa seorang gembala itu yang berjaga-jaga. Gembala itu tidak hanya bicara tentang gembala gereja loh ya. Ketika kita punya hati untuk melayani orang lain, kita tuh punya hati gembala. Yang berjaga-jaga artinya you keep praying, tetap berdoa. Jadi coba ini berdoa. Nanti Tuhan akan kasih tanda kok. Dan ini sudah berhasil berapa kali. Setiap kali kakak melayani orang, kakak doakan dulu. Nanti kakak nggak ngomong apa-apa, orangnya nanya-nanya sendiri. Terus minta-minta sendiri. Ya sudah. Itu kan lebih enak. Jadi kita tidak merasa bahwa apakah kita memaksakan diri atau orang ini tersinggung kan kita tidak tahu. Jadi lebih enak tahu waktunya Tuhan.
Seperti itu. Iya Kak, makasih Kak Florin. God bless. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya Kak dari Kak Tia. Bagaimana tanggapan Kakak dengan orang yang katanya percaya Tuhan, tapi dia nggak percaya sebenarnya? Contoh orang tersebut bilang bahwa yang hanya bisa menolong diri sendiri adalah diri kita sendiri, bukan Tuhan. Gitu Kak. Yang hanya bisa Gimana? melawan diri kita sendiri adalah kita sendiri, bukan Tuhan. Iya, tapi Tolong. nah ini. Yang hanya Silakan bisa Cid, ya. menolong diri kita sendiri itu adalah ya Oh, kita nggak perlu betul. doa gitu. Kadang-kadang ada orang yang bisa mempunyai pikiran yang kayak gitu Kak. Nah menurut Kak Florin itu kita harus respon kayak gimana sih Kak? Ya, banyak orang-orang yang seperti itu, apalagi sekarang ini kan banyak kakak kan juga beberapa kali ngajar tentang psikologi ya. Ini memang bicara psikologi. Tidak ada yang bisa menolong diri kita sendiri kalau bukan kita sendiri. Itu bahasa psikologi. Jadi yang dimaksud sebenarnya dalam psikologi ini bukan berarti mengabaikan Tuhan. Gini loh, misalnya Tia ini perokok, tetapi Tia tidak akan berhenti merokok kalau Tia sendiri tidak mau berhenti. Meskipun orang lain sudah ngomong sampai mulutnya berbusa, Tia nggak akan berhenti ngomong, nggak akan berhenti merokok. Nah ini yang dimaksud dengan tidak ada yang bisa menolong kita selain diri kita sendiri. Namun banyak orang dunia ini mengambil makna ini bahwa kita tidak perlu Tuhan. Ini yang keliru. Nah kalau bicara tadi ada orang yang katanya percaya Tuhan tetapi tidak percaya Tuhan, yaitu yang dikatakan firman Tuhan di dalam Alkitab, yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Ya, percaya tidak percaya ke gereja ya begitu-begitu. Justru itu yang akan dimuntahkan oleh Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Tetap kita menunjukkan kebenaran firman Tuhan, kita memperkatakan. Tadi kan kakak sudah bilang, jangan malu ketika kita dihina, jangan malu ketika kita diabaikan tatkala ngomong. Kalau memang dia salah, tegur dengan kasih. Dan kita juga harus menunjukkan perbuatan kita loh. Kadang-kadang kita negur orang, kelakuan kita sendiri tidak benar. Ya, orang bilang, alah lu aja nggak benar. Memang semua orang nggak ada yang benar, tetapi kan at least ada buah pertobatan yang kita tunjukkan. Nah, orang-orang yang seperti ini yang termasuk kategori orang sakit tadi itu. Sakit rohani ya. Jadi nomor yang lost tadi kan yang S. Nah, ini sakit rohani, harus disembuhkan. Terus kita layani dengan doa, dengan memperkatakan firman kepada mereka, ya seperti itu. Bentar Kak, saya mau tanya lagi Kak. Boleh. Kadang saya ada keraguan untuk menceritakan diri tentang Tuhan Yesus. Memang beberapa ada yang tanya, beberapa teman yang non-Kristen ada yang tanya. Tetapi saya menghargai, karena di negara Indonesia kan negara Pancasila. Satu sisi saya menghargai Pancasila, bahwa kita menerima agama lain sebagai saudara. Karena itu kalau aku cerita tentang Kristen terus, aku juga takut mengkristenkan seseorang, istilahnya kayak gitu kasarannya, kayak apa ya, istilahnya dipengaruhi untuk Kristen. Tapi kadang akhirnya membuat saya itu ragu Kak, karena satu sisi karena kata Tuhan kan harus mentaati peraturan negara, menghormati negara itu juga suatu kewajiban juga peraturan. Nah, apalagi peraturan kita kan Pancasila. Kadang saya ragu untuk mencapaikan cerita tentang Tuhan. Akhirnya saya takut. Nah, aku tanya nah, bagaimana kayak saya ini benar-benar yakin untuk bisa, karena saya bimbang Kak, satu sisi mau cerita tentang Tuhan apa enggak, karena ada orang kayak tanya tentang kayak Yesus tak apa, saya juga menghargai dia yang sebagai Muslim, terus aku juga menghargai negara, karena aku juga tidak mau mengkristenkan seseorang. Oke. Biar kalau dia itu mau dewek, cemplung dewek, bukan pakai namaku. Ya. Begini Ivan. Menginjil itu butuh hikmat. Tidak semua orang harus kamu bilang percaya Yesus. Pertama, menginjil itu butuh hikmat. Yang kedua itu tunggu waktu Tuhan. Yang ketiga itu bukan maksa. Tuhan akan kasih momen di mana kita akan dipakai untuk menginjili orang. Jadi tidak semua orang harus kita bilang, oh ini temanku, percaya Yesus ya, jadi Kristen. Nggak bisa. Itu kamu dilemparin batu sampai mati kalau bisa. Jadi kita juga butuh waktu. Apakah Tuhan Yesus begitu ketika dia melayani dulu? Tidak. Dia hanya menyampaikan kepada beberapa orang yang memang mau mendengar. Kemudian setelah ia menyampaikan itu, orang banyak jadi mengikuti. Ivan juga seperti itu, cari momen untuk menceritakan ini kepada orang yang bertanya tentang itu sendiri. Atau biasanya kita akan ketemu dengan
4 jenis orang tadi, yang LOST tadi. Ketika kita ketemu, kita melihat seperti temannya Nini tadi kan, sudah mulai posting-posting ayat, ada masanya nanti dia akan bertanya loh, ayat ini apa sih? Ini maksudnya apa sih? Nah, di situ momen yang akan dimana kita dipakai Tuhan untuk menginjil. Pakailah itu. Jadi tidak ada hubungan dengan Pancasila dan segala macam. Ketika itu momen bagimu, kamu akan dipakai Tuhan untuk menginjil, maka Tuhan akan memberikan momen itu dan akan mengurapi kamu untuk memperkatakan sesuatu. Jadi tidak hanya ngomong ke semua orang. Kalau begitu juga di seluruh dunia penginjil mati di lehernya. Karena sembarang ngomong. Kan kita juga harus menghormati orang dengan apa yang mereka percaya. Tetapi kan butuh hikmat untuk melayani. Seperti itu. Nah, itu Kak yang membuat saya ragunya di sana. Berdoalah Ivan. Kalau Ivan sering berdoa, hikmat Tuhan itu akan dipertambah-tambahkan. Dan selain dipertambahkan hikmat, nanti Ivan akan lebih peka, ini waktunya Tuhan, ini bukan waktunya Tuhan. Jadi mulut kita pun dijaga oleh Tuhan, tidak sembarang ngomong di saat yang tidak tepat. Seperti itu. Oke Kak, terima kasih. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin ya, Las dari Ika, sekaligus nanti penutup. Oke. Ya, silakan Ika. Ya, aku mau tanya gimana sih cara kita contohnya menegur dengan kasih. Contoh menegur dengan kasih. Ya, menegur dengan kasih. Misalnya ada orang berpikir menegur dengan kasih itu misalnya ada yang dia melakukan dosa kan menegur dengan kasih, hei jangan begitu. Bukan gitu menegur dengan kasih. Menegur dengan kasih adalah seperti ini. Ini kakak cerita, dulu temannya kakak itu masih SMA, dia tidak tahu kenapa di jalan raya tuh dia cium cowok dan itu bukan cowoknya. Kakak deketin dia langsung ngomong, kamu ini mempermalukan dirimu sendiri. Nah, terus dia marah, tetapi saat itu kakak menegur dia di saat itu supaya dia tidak malu dilihat orang. Karena setelah itu orang melihat dia seperti perempuan murahan. Itu disebut dengan kasih, menegur di saat yang tepat. Jadi jangan dibiarkan lama-lama. Itu yang pertama. Jadi menegur dengan kasih adalah waktunya tepat. Jangan misalnya udah tahu itu berdosa, berkali-kali berdosa. Terus kita enggak mau, aduh aku enggak mau ngomong, males aduh. Ya itu namanya bukan dengan kasih, itu kita membiarkan. Yang kedua, menegur dengan kasih adalah jangan pernah memakai kata kamu nanti lo masuk neraka. Kamu kalau nggak bertobat masuk neraka. Itu bukan bahasa yang baik. Menegur dengan kasih adalah menegur, kasih alasan mengapa. Kasih alasan mengapa dan kasih bukti juga bahwa kita tidak melakukannya. Itu dengan kasih. Banyak orang menegur sedangkan dia sendiri melakukannya. Nah, ini tidak benar. Jadi pertama tadi waktunya harus tepat. Jadi ketika dia berdosa itu jangan ditunda-tunda. Itu dengan kasih, jangan sampai dia jatuh dalam dosa berlarut. Yang kedua, ya pergunakan kata-kata yang penuh kasih, tidak menghakimi. Jadi itu yang namanya menegur dengan kasih. Jangan bilang kamu nggak bertobat masuk neraka loh ya. Nanti ini loh ya, ada apa bahasa-bahasa mati kon apa gitu. Aduh bahasa-bahasa yang tidak memberkati. Jadi sampaikan perkataan yang bisa memberkati dan orangnya sendiri merasa nyaman. Tidak menghakimi. Dua hal itu saja sederhana. Makasih Kak. Ya, Ika. Oke, mungkin kita bisa tutup acara kita. Thank you Kak Florin buat sharingnya. Thank you Kak Florin. Thank you Kak Florin. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Kak Kesia atau Kak Antoni? Cukup. Terima kasih banyak Kak Florin. Kami sangat bersyukur bisa bertemu lagi dengan Kak Florin. Sudah lama kita tidak berinteraksi. Sudah gede laptopnya di belakangnya itu apa itu? Oh iya. Ini juga Kak Kesi sekarang udah jadi Minnie Mouse, begitu luar biasa perubahannya. Yes, itulah perubahan saya. Ya, mungkin bisa kita tutup acara kita dengan doa penutup. Silakan Zevanya untuk menutup doa. Silakan Fanya. Unmute dulu sayang. Nah. Oke.
apanya boleh di Terima unmute. Ya, terima kasih Tuhan Yesus buat pada malam hari ini kami sudah mengikuti acara GDP ini. Tuhan, berkati kami semua, lindungi kami, dan sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke semuanya. Sebelum kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini, dimohon semuanya untuk on cam terlebih dahulu. Kita akan sesi foto bersama dengan Pak Florin.